ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan senantiasa kepada kita nikmat-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah. Semoga nikmat-nikmat ini selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala juga kita ditakdirkan untuk bertemu dengan tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Harapan kita semua, semakin hari semakin kita dekat dengan ajal, semakin baik kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tidak menginginkan berlalunya hari-hari utama tanpa melakukan amal-amal utama. Oleh karena itulah kita perlu sekali belajar. Apabila kita mempelajari sesuatu, maka akan muncul motivasi kita untuk melakukan amal-amal utama tersebut. Dan alhamdulillah, pada bulan yang lalu, di bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan untuk kita 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah sebagai hari-hari yang sangat luar biasa di dalam beramal. Sampai jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi amal-amal itu kecuali kalau orang berjihad tidak pulang harta dan jiwanya, artinya dia mati syahid, baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita alhamdulillah sudah melewati hari-hari tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pahala-pahalanya. Dan di bulan Muharram ini alhamdulillah Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk menggenjot semangat kita. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keutamaan lagi di bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itulah hari ini kita akan belajar tentang keutamaan bulan Muharram dan amal-amal apa saja yang seharusnya kita isi selama bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan bulan Muharram yang paling pertama adalah karena bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum."
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Dan pembagian itu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Jadi ini yang pertama, bahwa bulan Muharram menjadi istimewa karena dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dalam setahun ini, 4 bulan adalah bulan istimewa. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan bulan-bulan utama 4 bulan itu adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan ini berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaq alaih dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi faqala ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Ketahuilah bahwa zaman mulai hari ini berputar kembali seperti geraknya pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram, 3 yang berurut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, wa Rajab Mudhar, dan yang lain adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini yang pertama, bahwa bulan Muharram ini, ya, bulan Al-Muharram ini menjadi istimewa karena dia masuk dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah dari 12 bulan yang ada. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengidhafahkan bulan ini kepada Allah. Jadi sering di bulan Muharram disebut dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang Al-Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Kata bulan diidhofahkan atau disandingkan dengan kalimat atau kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada kalimat yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat itu adalah mulia. Oleh sebab itulah maka bulan Muharram ini sangat diistimewakan oleh kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya menyatakan bahwa bulan ini adalah syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi. Ada beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi, di antaranya adalah tenggelamnya Fir'aun. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah pada saat mengejar Musa. Ini peristiwa yang sangat tidak terduga-duga. Sebuah kekuatan besar yang ingin mengejar al-haq, yang membawa kebenaran yaitu Musa, tiba-tiba di laut mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kekuasaan yang sangat besar itu dalam waktu sekejap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa tidak boleh dilupakan oleh sejarah, dan itu terjadi di bulan Muharram. Kemudian juga mendaratnya dan terdamparnya kapal Nuh alaihi salam setelah banjir besar mendarat di Bukit Judi, itu juga di bulan Muharram. Oleh sebab itulah peristiwa penting kemudian masuknya Muharram ke dalam bulan Hijriyah, ke dalam 4 dari bulan haram, ya, masuknya Al-Muharram dari salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini adalah bulan istimewa. Nah, keutamaan bulan ini diantaranya Ibnu Rajab mengatakan qad ikhtalafa ulama fi ayyil ashhuril hurum afdal. Para ulama berbeda pendapat setelah menyatakan 4 bulan haram itu adalah utama istimewa. Dari 4 bulan itu mana yang lebih istimewa lagi? Faqala Al-Hasan wa ghairuh, Imam Al-Hasan dan yang lainnya mengatakan afdaluha syahrullahi al-muharram. Yang paling afdal dari 4 bulan haram itu adalah bulan Allah, yaitu al-muharram. Nah, ini pendapat dari Al-Hasan Al-Basri tentang bulan keistimewaan, yaitu bulan Muharram. Kemudian Imam An-Nasai dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul laili khairun wa ayyul ashhur afdal. Malam yang mana yang sangat dan paling baik, dan bulan yang mana yang paling afdal? Rasulullah menjawab, khairul laili jaufuhu. Sebaik-baik malam itu adalah di pertengahannya. Pada saat pertengahan malam, ya, di saat semua orang tertidur, itu adalah waktu yang terbaik. Wa abdal al-ashhur syahrullahi alladzi tad'unahu al-muharram. Dan bulan yang terbaik adalah, paling abdal adalah bulan yang biasa kalian panggil dengan al-muharram. Nah, ini di antara yang menggambarkan, ya, tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Kemudian di antaranya juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Seutama-utama puasa ba'da Ramadan adalah bulan Allah, yaitu al-Muharram. Dan sebaik-baik, seutama-utama salat setelah wajib adalah salat malam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah beberapa gambaran tentang keutamaan bulan Muharram ini. Oleh sebab itu, kita yang tahu keutamaannya tidak boleh melewatkannya begitu saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram, puasa terbaik paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan al-Muharram. Ini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan bulan Allah al-Muharram itu apa? Ikhtilaf ahlul ilm rahimahullah
fi madlul hadis. Hal yadullul hadis ala siyami syahr kamilan am aktsaruhu? Apakah hadis ini menunjukkan puasa sebulan penuh di bulan Muharram itu adalah afdol, atau puasa secara umum di bulan ini artinya lebih banyak kita berpuasa? Zahirul hadis, kalau melihat lahir hadis ini, ya zahirnya hadis, ya dari lahirnya, ya dulu ala fadli siyami syahril muharram kamil, menunjukkan bahwa bulan Muharram ini puasa sebulan penuh itu adalah utama. Tapi sebagian ulama mengatakan at-taghrib fil iktsar minas siyam. Anjuran hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak puasa. Anjuran untuk memperbanyak puasa, bukan untuk melaksanakan puasa sebulan penuh, karena hadis yang lain yang disampaikan oleh Aisyah bahwa beliau mengatakan tidak pernah ada bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Nah, ini gambaran, tetapi berdasarkan hadis ini kita dapat kesimpulan bahwa bulan ini adalah bulan paling utama untuk kita isi dengan berbagai macam ibadah. Nah, di antara yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini, lebih spesifiknya lagi adalah melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa hari Asyura, ya, puasa hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Nah, ini yang paling utama di bulan ini. Selain bulan Muharram ini adalah sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa, tetapi secara spesifik ada hari tertentu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berpuasa, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah, anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqal, Rasulullah menjawab, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap mudah-mudahan puasa hari Asyura ini akan menghapuskan dosa tahun yang lalu. Nah, ini utama luar biasa, ya. Jadi ketika di bulan yang lalu, di bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah puasa di hari itu bisa menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Di bulan Muharram kita diberikan hadiah kembali melaksanakan puasa Asyura, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah dengan menghapuskan dosa kita di tahun yang lalu. Nah, ini adalah sangat kita butuhkan dalam kehidupan, karena kita enggak mungkin terhapus, terbebas daripada dosa. Dan ternyata ada hari-hari tertentu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita untuk menghapuskan dosa itu. Oleh sebab itu jangan kita lewatkan kesempatan untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa
jika aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Ya, lain baki itu ilaam la asumanna tasi. Jika aku masih ila qabil, lain baki itu ila qabil, jika aku masih hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi wal ashir, aku akan puasa tanggal 9-nya juga ditambah dengan tanggal 10. Jadi ada cita-cita Rasulullah, meskipun beliau nggak sempat untuk melaksanakan puasa ini, menurut para ulama kita disunnahkan untuk juga berpuasa Tasu'a, yaitu hari ke-9-nya ditambah dengan Asyura hari ke-10-nya. Bahkan ada ulama kita yang menyatakan boleh bahkan memiliki tingkat yang baik daripada amalan untuk berpuasa 10, sebelumnya 9, setelahnya 11. Jadi 9, 10, dan 11, kemudian 9 dan 10, kemudian yang ketiga 10-nya saja. Jadi ada 3 bentuk berpuasa di bulan Muharram ini, hari ke-10-nya saja, atau 9 dan 10, atau 9, 10, dan 11. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Yang 9 dan 10 ini betul-betul sangat dikuatkan oleh Rasulullah, tapi secara umum bulan Muharram adalah bulan utama untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita tidak melewatkan kesempatan emas, kesempatan mahal ini untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita diberikan umur panjang seperti ini, kesehatan. Mari kita manfaatkan untuk mengisi bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan awal tahun kita isi dengan yang baik, akan mengantarkan kita untuk mengisi bulan-bulan berikutnya di tahun ini menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Kami akhiri pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada kita, kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan selalu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.